Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, sahabat muslim, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Qur'an dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian spesial The Greatest Story Quran atau The Quran Greatest Story, ya, tentang kisah terbaik, kisah teragung, kisah yang sangat fenomenal, yang luar biasa di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan kita sudah banyak mengulas kisah para nabi di program WFS Official Channel, ya. Bisa disaksikan di playlist kita, The Greatest Story, The Quran Greatest Story itu. Nah, kali ini karena kita berada di bulan Desember, di penghujung tahun, ada baiknya kita mengkaji kisah Al-Quran tentang seorang nabi yang sangat luar biasa. Nabi yang ada sebelum, ya, persis sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada nabi lain, ya, di antara kedua nabi agung ini yang menjadi Rasul Ulil Azmi. Tidak ada nabi lain di antara Nabi Muhammad SAW, ya, dengan Nabi Isa alaihi salam. Dia adalah Isa putra Maryam. Bagaimana Al-Quran menceritakan, memberikan narasi, ya, sekaligus juga meluruskan pandangan-pandangan, opini-opini yang berkembang di seluruh dunia tentang Isa putra Maryam ini. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isa Al-Masih biasa dirujukkan atau dinisbatkan, ya, kepada ibunya Maryam. Isa ibnu Maryam. Itu semua terdapat di dalam Al-Quran. Tidak dirujukkan atau dinisbatkan kepada seorang bapak, ya, bapak kandung, bapak biologis, tidak ada. Ya, karena memang Isa ini lahir dengan izin Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehadiran seorang ayah. Ya, ayah biologis tidak ada. Maka dia dinisbatkan kepada ibunya langsung, Isa ibnu Maryam. Ya, kata Isa, ya, sebelum itu Isa ini asalnya dari kata apa? Banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia. Ya, Isa itu konon berasal dari kata Isau, ya, yang merupakan kata penyimpangan dari bahasa Ibrani atau Suryaniyah, yaitu Yesu, ya. Kemudian orang Kristen Arab menyebut Isa itu dengan Yesu, ya, sementara orang Barat itu menyebutnya dengan Yesus, ya. Nah, Al-Masih Isa putra Maryam, ya, biasa juga disebut dengan julukan yang paling populer, itu adalah Al-Masih. Masih itu adalah berasal dari kata Ibrani dan Arab, ya. Kata Ibrani. Apa itu Ibrani? Itu bahasa Ibrani yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, ya, bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Arab juga terkenal kata ini Al-Masih, ya, yang berarti dalam bahasa Yunani juga sepadan dengan istilah Kristos atau Kristus, atau artinya adalah seorang yang dinobatkan dengan upacara kesucian keagamaan, atau biasa disebut juga dengan orang kudus atau raja di zaman lampau yang dinobatkan oleh Allah sebagai utusan kepada Bani Israel, ya, itu Al-Masih, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Masih itu berasal dari kata masaha. Masaha itu artinya membarut, ya, atau mengusap. Kalau kita mijit, ngurut, itu pasti pakai balsem, pakai minyak minyak telon barangkali, itu membarut, ya, memijitkan, mengoleskan minyak atau balsem itu ke tubuh, yaitu membarut, meraba, melap, atau menghilangkan, itu masaha. Juga diartikan masaha itu dalam bahasa Arab, dia adalah artinya mengolah tanah dan suka berjalan, ya. Nah, kenapa Isa Al-Masih itu mendapatkan julukan yang terkenal, yaitu Al-Masih? Pertama, ya,
kata sementara ulama, ya pakar, ya, dia disebut Al-Masih karena Isa ini adalah orang yang suka berjalan kaki. Dia adalah seorang pejalan kaki. Ya, bukan berarti pejalan kaki seperti di kota-kota besar, ya. Pejalan kaki di kota-kota besar itu kan hanya untuk ke kantor. Ya, turun dari dari kendaraan pribadi atau dari kendaraan umum, MRT, bus umum, lalu orang lalu lalang, ya, di pinggir jalan, di trotoar, ya, itu ada untuk jalur pedestrian, ya, untuk pejalan kaki, ya. Bukan sekedar itu. Nabi Isa itu dia sebut Al-Masih karena dia adalah seorang yang suka berjalan dan berkelana, ya, sebagai kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Dan memiliki keistimewaan, dia berdakwah dari satu kampung ke kampung, dari satu desa ke desa, dari satu kota ke kota itu dengan berjalan kaki, ya, yang mungkin jaraknya bisa berpuluh-puluh kilometer atau mungkin ratusan kilometer. Ya, kedua, kenapa Isa itu disebut Al-Masih? Karena dia adalah seorang peraba atau pembarut yang sering membarut atau mengoleskan, mengusap, ya, orang sakit, sehingga mendatangkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Masih itu kalau dari kata Ibrani itu adalah berasal dari kata Ibrani Masyuh, ya, yang Masyuh itu dalam sebutan bahasa Ibrani itu sama dengan Musa itu untuk Nabi Musa alaihi salam. Ya, dia Masyuh itu untuk Nabi Isa. Ya, ini sebutan bahasa Ibrani untuk Nabi Isa alaihi salam. Sama dengan Musa atau Moses, ya. Mose itu untuk bahasa Ibrani untuk Nabi Musa alaihi salam. Ya, kalau untuk Nabi Isa itu dia sebut dengan Masyuh, ya, Masyuh, lalu kemudian jadi Masih. Nah, yang keempat, kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih? Karena di dalam dirinya itu telah dihapuskan atau dilap, ya, mamsuh, ya, dilap, ya, atau sudah dihapuskan semua sifat-sifat tercela. Ya, subhanallah, ya. Jadi semua sifat tercela yang ada pada diri manusia itu semua sudah dihapus, dihilangkan dari diri Isa putra Maryam alaihi salam, ya. Nah, kenapa Dajjal itu juga Al-Masih Ad-Dajjal? Ya, karena ya Dajjal ini kan makhluk yang sangat buruk, yang tercela, ya, yang terlaknat. Kenapa dia disebut juga dengan istilah Al-Masih? Ya, karena di dalam istilah Masih itu bukan hanya dihilangkan, dihapus sifat-sifat tercela. Kalau untuk Nabi Isa, semua sifat tercela itu terhapus. Nah, kalau untuk Dajjal, itu semua sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat terpuji itu terhapus. Ya, dari siapa? Dari si Dajjal itu. Ya, itu disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fazil Quranul Karim. Ya, teman-teman, saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kronologi garis besar kisah Al-Qur'an tentang Nabi Isa alaihissalam ini, ya. Kalau kita menelaah surat-surat, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, misalnya dengan menggunakan mesin pencari kata, ya. Masukkan kata Isa atau masukkan kata Al-Masih, ya, keywordnya Al-Masih atau Isa, ya, maka akan keluar ayat-ayat tentang kisah Nabi Isa alaihi salam ini, ya. Dan itu secara kronologis urutannya sangat luar biasa di dalam Al-Quran ini. Kenapa? Karena persoalan Isa Al-Masih ini adalah persoalan yang menjadi pokok, ya, penyimpangan yang terjadi di dunia ini. Ya, kenapa demikian? Karena kita tahu di dunia ini, ya, umat Muslim itu nomor 2 terbesar di dunia, ya, jumlahnya. Nah, nomor 1 itu adalah masih pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang mengatakan, yang mengklaim mereka adalah sebagai pengikut Isa atau pengikut Yesus atau pengikut Al-Masih, ya. Nah, kemudian disusul agama-agama yang lain, misalnya ada Hindu, ada Buddha, dan lain sebagainya, termasuk Yahudi paling kecil, ya, karena pengikutnya itu sangat kecil dan mereka membatasi diri, ya, eksklusif.
Yang disebut dengan Yahudi itu bukan hanya agama, tetapi juga etnis dan nationality. Nationality-nya itu adalah Yahudi atau Israel. Nah, kita ketika melihat Al-Quran itu nggak bisa lepas dari ya kisah tentang bagaimana proses kelahirannya, mulai dari bahkan disebut dari kakek neneknya. Ya, kakek neneknya, lalu kemudian ibunda Maryam, baru Nabi Isa AS. Ini sangat detail, sangat rinci. Ya, kita lihat di sini. Pertama, siapa kakek neneknya? Ya, kakek dan neneknya Isa, yaitu Imran. Ya, Imran ini memiliki istri. Ya, beliau ini dicatat, diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana istri Imran itu bernazar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewakafkan anak yang dikandungnya. Seandainya anak itu adalah laki-laki, nah, kalau laki-laki sudah pasti ini dia bernazar untuk menjadikan anak laki-laki itu sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Inilah yang disebut di dalam surah Ali Imran ayat 35. Idz qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, kemudian jadi ada kata-kata muharraran, apa yang ada di dalam perutku, janin yang ada di dalam kandunganku ini, ya, itu menjadi apa? Muharrara. Muharrara itu apa? Mukhlishan lil ibadah. Ya, dalam salah satu tafsir, misalnya Imam Al-Qasimi menyebut dalam Mahasinut Ta'wil, menyebut mukhlishan lil ibadah. Orang yang ikhlas, ya, mendedikasikan dirinya, konsentrasi untuk beribadah. Au khadiman yakhdumu fi muta'abbadati kama asha, yaitu seorang yang senantiasa melayani, ya, menjadi pelayan di rumah-rumah ibadah, ya, selama dia masih hidup itu. Nah, subhanallah. Jadi ini diwakafkan waqfan ala ta'atik. Ya, aku khususkan anak itu, ya, untuk menjadi wakaf untuk melayani manusia ini, untuk menghamba dan mentaatimu, ya Allah. Luar biasa. Jadi ada suatu visi dari orang tua yang bernama Imran dan istrinya ini untuk menjadikan putranya yang sedang dikandung, ya, dalam hamil istrinya itu untuk apa? Menjadi wakaf. Artinya apa? Di sini pentingnya untuk menjadikan anak-anak generasi penerus kita ini, ya, memiliki cita-cita yang tertinggi, yaitu untuk menghambakan diri, ya, untuk mentaati perintah-perintah Allah dan membantu umat manusia agar mereka berada di jalan ketaatan. Subhanallah. Taqabbal minni innaka antas samiul alim, maka terimalah, ya, cita-citaku itu, pengorbananku itu, nazarku itu, ya Allah, semata-mata, ya, ikhlas murni untuk mengabdi kepadamu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ayat 36, ternyata lahirlah, ya, bukan anak laki-laki, anak perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, ketika beliau melahirkan, istri Imran ini, ya, beliau berkata, ya Rabb, aku telah melahirkan tidak seperti yang aku harapkan, ya, aku menginginkannya laki-laki. Ya, dulu belum ada alat pendeteksi kelamin janin, ya, calon bayi itu. Makanya dia hanya berharap, seandainya laki-laki ini pasti aku akan jadi. Nah, ternyata yang lahir ini perempuan. Apa yang terjadi? Ya, istri Imran ini mengatakan, ya, laki-laki tidak sama seperti perempuan. Ya, kalau perempuan bagaimana? Ya, tapi tetaplah qalat rabbi inni wada'tuha untha falamma wada'at rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ya, tapi yang namanya nazar itu tetap, ya, beliau tunaikan, ya, dan diberi nama, ya, putri itu adalah Maryam. Aku berikan namanya inni sammaituha Maryam. Ya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, aku memohonkan kepada Engkau, ya Allah, memintakan perlindungan untuk anak ini, ya, supaya dia terjaga, terlindungi,
termasuk juga keturunannya terlindungi dari setan yang terkutuk. Ya, jadi ini doa. Subhanallah. Nah, apa yang terjadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ya, wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Nah, kemudian Allah terima, Allah kabulkan nazar itu. Ya, tetap dia menganggap awalnya kan dia bernazar, dia berharap laki-laki. Tapi yang namanya nazar itu siapapun yang lahir, ya, itu akan tetap diwakafkan untuk melayani Baitul Maqdis. Nah, Allah terima. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ya, nazar itu diterima oleh Allah, kemudian anak itu tumbuh menjadi dewasa, menjadi remaja. Ambataha nabatan hasana. Allah tumbuhkan. Ya, Allah tumbuhkan. Allah pendidik anak ini, ya, dengan pendidikan yang baik. Melalui siapa? Wa kafalaha Zakaria. Melalui Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah pamannya, ya, yaitu saudara Imran. Ya, jadi Zakaria ini punya saudara, yaitu namanya Imran. Nah, akhirnya anak Imran ini, yang bernama Maryam binti Imran ini dititipkan kepada sang paman, yaitu Zakaria, Nabi Zakaria. Dididik di Baitul Maqdis, ya, ditempa di Baitul Maqdis, menjadi ahli ibadah, menjadi seorang putri yang melayani semua kebutuhan, ya, rumah ibadah Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis, ya, tempat atau pusat, ya, pendidikan tauhid yang dilakukan oleh para nabi dan rasul untuk menyebarkan nilai-nilai tauhid di tengah masyarakat Bani Israel pada waktu itu, ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, disinilah Allah tunjukkan kuasanya, ya, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Zakaria melalui siapa? Melalui Maryam. Ya, Zakaria ini tidak punya anak. Ketika dia mendidik, ketika dia mengkader, ketika dia menggembleng, ya, Maryam itu, beliau tidak punya anak, padahal dia sudah tua renta, ya. Nah, untuk memberikan pelajaran agar Zakaria ini tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa dari rahmat Allah, ya, melalui lisan, melalui tindakan, ucapan Maryam ini, ya, beliau nanti akan belajar bagaimana, ya, seorang muslim, seorang yang bertauhid kepada Allah itu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ma ya Maryam anna laki hadha. Ayat 37. Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk, ya, menjumpai Maryam itu berada di dalam di mihrabnya, ya, Zakaria mendapati ada rezeki, ya, ada makanan hidangan dari langit, ya, yang Allah berikan kepada Maryam. Ya Maryam anna laki hadha. Dari mana sumbernya ini, wahai Maryam, putriku, ya, keponakanku? Qalat huwa min indillah. Ya, itu berasal dari Allah. Ini makanan ini, hidangan ini dari Allah, ya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizkinya kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Nah, disitulah, ya, qalat huwa min indillah, ketika Maryam mengatakan huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, maka disitulah Nabi Zakaria kemudian termenung, ya, mendapatkan satu hikmah, satu pelajaran yang berharga. Ya, disitulah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk, ya, dikaruniakan seorang putra yang kemudian diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir seorang putra dari Zakaria yang bernama Yahya. Ya, jadi Yahya putranya Nabi Zakaria itu, ya, seumuran dengan siapa? Dengan Nabi Isa yang lahir dari rahim, dari kandungan ibunda Maryam alaihissalam. Ya, teman-teman sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja kemuliaan? Lalu kemudian Allah menyebutkan selain kemuliaan karamah, ya, ibunda Maryam,
ya, mendapatkan rezeki langsung dari Allah, turunkan dari langit. Ya, apalagi kemuliaan karamah ya Maryam yang lain. Qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah telah memilihmu wahai Maryam. Memilih untuk apa? Untuk menjadi sebab. Ya, Allah telah memilih Maryam, bukan berarti memilih diangkatnya jadi nabi, jadi rasul, tidak ya. Walaupun ada pendapat minoritas ulama mengatakan Maryam bisa jadi dia adalah juga nabi karena Allah menggunakan kata istofa, memilih. Tapi memilih di sini barangkali yang lebih tepat adalah secara kebahasaan. Memilih ya Maryam karena keanggunan akhlaknya, karena kemurnian tauhidnya, akidahnya, karena kehebatan dedikasinya dalam ibadah kepada Allah SWT. Maka Allah memilih Maryam ini untuk menjadi apa? Menjadi wadah, menjadi rahim, untuk menjadi tempat lahirnya ya seorang nabi yang mulia, sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin wajihan fid dunya wal akhirah. Ya, itu untuk menjadi apa? Seorang yang terpandang, ya, nabi yang dikenang di sepanjang zaman, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya, nah disitulah Allah pilih beliau ini. Wa tahharaki, dan Allah sucikan Maryam. Ya, artinya tidak tergoda, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ini disucikan oleh Allah. Ya, tidak melakukan perbuatan tercela, tidak mengeluarkan kata-kata tercela, tidak pernah ya berhubungan, bersinggungan, bahkan menyentuh kulit laki-laki yang bukan muhrimnya saja tidak pernah. Itu yang disampaikan ketika malaikat Jibril datang ya untuk memberikan kabar gembira akan lahir seorang putra ya dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lahir dari rahim Maryam ini. Ya, itu enggak walam yamsasni bashar. Enggak pernah aku bersentuhan dengan laki-laki ya. Dengan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrim, tidak pernah ya. Maka itulah makna disucikan. Wastafaka ala nisa'il alamin. Allah memilihnya lagi ya di antara perempuan-perempuan yang ada di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan di dalam surat Al Imran juga ayat 43, ayat berikutnya mengatakan ya Maryam uqnuti li rabbik. Ya, taatlah kamu kepada Tuhanmu. Wasjudi, sujudlah kamu. Warka'i ma'arrakin, rukuklah kamu. Jadi luar biasa. Ini Maryam. Jadi di sela-sela kisah itu menunjukkan bahwa pesan-pesan tauhidnya itu luar biasa. Pesan-pesan tauhid itu sejak dari Imran, ya, istrinya bernazar hanya kepada Allah, menjadikan putranya itu diwakafkan untuk melayani Baitul Maqdis. Kemudian Zakaria, pesan-pesan tauhidnya, ya, dia hanya bersandar, berserah diri kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, ya, tidak putus asa dari rahmat Allah. Ini pesan tauhid. Lalu kemudian pesan tauhidnya kepada siapa? Maryam. Ya, Allah yang memilih kamu, Allah yang mensucikan kamu, Allah yang menyeleksi kamu di antara wanita-wanita yang ada di alam dunia ini. Dan perintah Allah jelas. Taatilah Tuhanmu, sujudlah kamu, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Subhanallah. Nah, baru setelah itu, setelah semua ini terpenuhi, ya, dia menjadi orang yang bertauhid, orang yang taat beribadah kepada Allah, orang yang gemar untuk sujud, gemar untuk ruku. Nah, Allah wujudkanlah, ya, firman-Nya itu bahwa Allah memilih Maryam ini. Bagaimana? Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam. Setelah kualitas, ya, ketakwaan, kualitas tauhidnya Ibunda Maryam ini betul-betul excellent, betul-betul mendekati sempurna, ya, Allah baru kemudian melalui lisan malaikat, ya, Allah menyatakan, wahai Maryam, Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan satu kalimat, ya, kalimat yang berasal dari Allah, ya, dia adalah namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Ya, Masih tadi sudah disebutkan beberapa makna daripada Masih itu. Dia adalah Isa putra Maryam. Masya Allah. Ya, apa kalimatin minhu itu artinya makna
artinya apa? Mauludin talidinahu yakun wujuduhu bi kalimatin minallah. Ini supaya kita tidak keliru nih memahaminya ya. Ya, jangan keliru kita memahami. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Arti kalimah, jadi Allah memberikan kabar gembira dengan satu kalimat bukan berarti dia adalah memahami kalimat Allah pada diri Isa itu bagaimana? Yaitu seorang bayi yang kamu akan melahirkannya, yang mana dia ada, eksis, disebabkan ya adanya kalimat minallah, yaitu kun fayakun. Nah, an yaqulallahu lahu kun fayakun. Jadi kalimat di situ bukan berarti ya sesuatu yang yang ekstravaganza, sesuatu yang berlebihan. Kemudian Allah bersemayam di dalam dirinya. Al-Masih, putra Maryam di dalam diri manusia, nggak mungkin, mustahil, karena tidak cukup. Ya, dan Allah tidak akan meridhoi hal-hal seperti itu. Tapi kalimat itu adalah kun fayakun. Ya, namanya siapa? Laqabnya adalah Al-Masih. Ya, namanya adalah Isa putra Maryam. Subhanallah. Ya, maka disebutkan di situ dalam tafsir Ibnu Katsir, idza masa ahadan min dzawil ahad bari'a bi'iznillah. Kalau dia mengoleskan obat, ya, mengoleskan apa? Jangan nggak perlu pakai obat, ya. Mengoleskan saja, membarut saja, dipegang tubuhnya mana yang sakit anggota tubuhnya, ya. Subhanallah. Semua penyakit-penyakit yang berat-berat sekalipun itu bari'a bi'iznillah. Ya, ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir, itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Maryam setelah mendapatkan kabar gembira itu, dia bertanya, ya, dia berdialog, bertanya. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Ya, bagaimana aku ini punya seorang anak? Walam yamsasni bashar. Sementara aku belum pernah bersentuhan dengan laki-laki, dengan kulit manusia. Ya. Bingung dia, bagaimana? Ini saya nggak punya pacar, nggak punya, ya, nauzubillah, ya, nggak punya kenalan. Jangan sebut pacar, ya. Nggak punya kenalan, nggak punya ta'arufan, nggak punya laki-laki yang sedang mengkhitbah misalnya. Tiba-tiba aku diberikan kabar gembira mendapatkan putra, ini hamil. Ya Allah, gimana perasaannya? So, ini ya ujian dari Allah. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, ayat 47. Itulah kuasa Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ya, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, maka jadilah ia. Subhanallah. Ya, teman-teman, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian pada surat yang lain, ya, disebutkan, nah ini bagaimana malaikat Jibril itu datang, ya, menyerupai manusia yang sempurna, datang kepada Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ini ya, surat Maryam ayat 16 sampai 17, ya. Nah, disebutkan di situ Maryam ini, ya, menjauh, intabadat min ahliha. Ya, beliau menjauh karena mulai ada tanda-tanda ada janin di dalam perutnya, dia bingung, dia takut, campur rasa khawatir, ada hal-hal yang tidak terduga, ada hal-hal, ya, bulian, cacian, celaan dari masyarakat, kok bisa ini perempuan yang sejak kecil mengabdi di Baitul Maqdis, yang dianggap sebagai orang suci oleh sebagian kalangan, ya, orang yang nggak kenal laki-laki sama sekali, tiba-tiba hamil, ada kandungan, ada janin di dalam kandungan, dalam rahimnya. Subhanallah. Maka dia menjauh, idzin tabadat min ahliha, dari keluarganya, dari orang-orang terdekatnya, menuju mana? Tempat sebelah timur, ya, makanan min janibis syarq. Ya, beliau melakukan uzlah, ya, mengasingkan diri, menjauhkan diri supaya terhindar dari apa? Fitnah. Ya, ke arah mana? Dari arah sisi timur. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Ya, beliau menutupi, ya, dengan hijab, menjauh supaya tidak dikenal, diketahui oleh manusia. Farsalna ilaiha ruhana, lalu kemudian Allah mengutus ruh,
ya itulah malaikat Jibril alaihi salam, ruhana. Malaikat Jibril ya fatamathala laha basharan sawiya, ya berubah menjadi seorang manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Nah ini ya Maryam aja ketemu laki-laki takutnya minta ampun, gemeter dia. Aku nggak pernah bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrim, berbincang-bincang atau apalagi bahkan bersentuhan. Nauzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari engkau jika engkau adalah orang yang bertakwa. Khawatir ini laki-laki yang mau mendekat ini ingin apa? Berbuat asusila. Mungkin ingin mendekati atau bermacam-macam ya. Ini kemudian terjadilah dialog. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyya. Ayat 19. Aku ini adalah utusan Tuhanmu wahai Maryam. Ya. Untuk apa? Li ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku diberikan kabar oleh Allah, ya, diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci, zakiyah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu zakiyah? Tahiran minadz-dzunub. Ya, sahabat Quran, ya, orang ini adalah orang yang suci dari segala macam dosa. Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yasasni bashar wa lam aku baghiyah, ayat 20. Bagaimana bisa saya mendapatkan seorang anak putra? Aku belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Kalau bersentuhan aja enggak, apalagi ya berhubungan seks, ya, sebagai mukaddimah dari adanya reproduksi manusia. Ya, bersentuhan kulit saja nggak pernah, apalagi berhubungan badan. Aku ini bukan perempuan, ya, bukan perempuan pezina, ya. Aku ini bukan perempuan pezina. Bagaimana aku tidak punya suami, ya, tapi kok bisa melahirkan seorang putra? Ini rangkuman dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Mahasin at-Ta'wil. Bagaimana jawaban malaikat Jibril? Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Ayat 21 surat Maryam. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, Allah mengatakan apa? Allah berfirman apa? Huwa 'alayya hayyin, itu mudah, kecil bagi aku. Ya, aku akan jadikan putramu itu sebagai tanda kebesaran Allah untuk buat manusia dan menjadi tanda rahmat, turunnya rahmat, ya, dari sisi kami itu. Wa kana amran maqdi. Ini sudah putusan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi mudah sekali bagi Allah. Ya, yang lebih sulit aja bisa. Ya, Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, langsung diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah liat. Bisa kan? Bisa. Subhanallah. Apalagi ya Isa itu lebih mudah karena sudah ada, ya, ibunya ada di dalam rahim, janin ibunya. Ya, sudah diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Jadilah maka jadilah ia, tanpa sebab ada sperma laki-laki, suami masuk ke dalam rahim sang istri, tidak perlu itu. Itu hanya perantara saja. Kalau Allah mau menjadikan, bisa. Inilah yang disebutkan sebagai apa? Tanda kebesaran. Jadi Nabi Isa itu adalah merupakan mukjizat dari Allah, membungkam orang-orang kafir. Ya, membungkam orang-orang musyrik, membungkam orang-orang Yahudi yang saat itu tidak percaya, bahkan mendustakan Nabi Isa alaihissalam sebagai, ya, kalimat kun fayakun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Yahudi ini memang sukanya dalil materialistik, dalil materi, pembuktian material. Ya, harus ada sebab musababnya, hukum kausalitasnya, hukum ini-ininya dan sebagainya, ya. Sementara Allah ingin mendidik Bani Israel ini supaya kamu itu tunduk kepada kekuasaan Allah. Kekuatan Allah lebih daripada hukum sebab akibat. Ya. Allah bisa menciptakan sesuatu tanpa sebab, sebagaimana Allah menciptakan sesuatu dengan sebab. Dan Allah terbebas, tidak terikat dengan hukum sebab akibat. Nah, Allah ingin membuktikan itu. Maka disitulah linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Ya, supaya hati kita ini semua menjadi apa? Mendapatkan rahmat Allah, jadi sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana selanjutnya? Mulailah Maryam itu hamil. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha
fanafakhna fihi min ruhina. Ya, kami tiupkan ruh. Ya, ruh, sebab semua manusia ini ruhnya itu adalah tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fanafakhna fihi min ruhina. Ini bukan hanya untuk Nabi Isa, semua anak manusia itu Allah tiupkan ruhnya. Ya, jadi bukan berarti ruhnya Allah itu masuk ke dalam diri ke dalam rahim Maryam lalu menjadi putra yang bernama Isa Al-Masih, ya. Tapi itu adalah kami tiupkan ruh itu ke dalam rahimnya Maryam, maka jadilah dia calon bayi yang bernama Isa putra Maryam. Nah, ini sudah tadi. Ya, kemudian fase berikutnya itu di surat Maryam ayat 23. Nah, setelah hamil, bagaimana terjadi? Sudah hamil besar, ya. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya, ayat 23. Ya, ini semakin berat, ya. Kandungannya semakin membesar, semakin sakit, maka itu menyebabkan beliau itu berlindung kemana? Ya, bersandar ke batang pohon korma, ila jiz'in nakhlati. Ya, jiz'in nakhlah, ya. Itu tempat bersandar. Jadi tempat potong-potong korma itu tempat dia bersandar. Ya, karena sudah betul-betul merasakan kesakitan, ya, tidak ada sudah akan ada tanda-tanda melahirkan, ya, pecah ketubannya, ya, barangkali di situ. Nah, disitulah beliau mengatakan qalat ya laitani mittu qabla hadza. Betul-betul ini betul-betul manusiawi. Apa yang dihadapi oleh Siti Maryam atau Ibunda Maryam ini sangat-sangat manusiawi. Betapa kalutnya dia perasaannya, betapa khawatirnya, betapa dia sendirian menghadapi ujian ini. Coba bayangkan, ya, perempuan nggak pernah ketemu laki-laki, nggak pernah bersentuhan kulit, tidak pernah berhubungan badan, ya, tiba-tiba hamil, kemudian hamilnya kemudian menjadi besar, kemudian akan melahirkan. Bagaimana kekalutan itu terjadi? Nah, inilah sifat fitrahnya perempuan. Ya, dia tidak boleh sembarangan berhubungan badan dengan laki-laki lain. Ya, tidak boleh dia bergaul bebas. Seorang perempuan yang memiliki fitrah yang lurus, dia harus malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohlah wahai perempuan-perempuan modern zaman sekarang, ya, dan zaman yang akan datang, contohlah akhlak dan akidahnya Ibunda Maryam ini, ya. Padahal sudah dikasih tahu berapa kali oleh malaikat Jibril, sudah dikasih tahu, ini kamu ini. Tapi tetap kalut. Merasa apa? Saya melahirkan ini tanpa, ya, melahirkan anak kalau anak ini lahir tanpa seorang ayah, ini bagaimana ini ciri seorang perempuan yang menjaga kehormatan dan kemaluannya. Ya, khawatirnya itu di situ. Ya laitani, sehingga dia mengatakan, andaikan aku mati sebelum ini, lebih baik aku mati, ya, daripada menanggung malu seperti ini, ya, karena khawatir dituduh macam-macam, dan ini akan berdampak kepada dakwah, kepada risalah tauhid yang selama ini, ya, dia layani di Baitul Maqdis, ya. Ini akan bisa jadi akan menjadi bahaya, ya, akan mengancam, akan mencoreng risalah tauhid. Bagaimana seorang pelayan rumah Allah, Baitul Maqdis, kok bisa hamil di luar nikah? Nah, ini kan ada keraguan, bahkan subhat besar. Orang bisa hamil di luar nikah itu pasti tuduhannya apa? Berzina, atau dia diperkosa, atau dia punya selingkuhan, atau macam-macam, kan? Nah, ini mengkhawatirkan apa? Dakwah itu akan menjadi coreng, menjadi rusak, ya, akan menjadi bahan pakar untuk membuli risalah tauhid yang ada di Baitul Maqdis ini. Maka lebih baik aku ini mati saja, dan aku tidak diingat, aku bukan siapa-siapa, aku wa kuntu nasyan mansiya, ya. Lebih baik seperti itu. Ini tawadhu'nya, ini kerendah hatiannya, inilah sikap wanita sejati, ya, yang menjadi kekasih Allah, atau yang menjadi contoh panutan tauladan bagi seluruh wanita-wanita yang ada di alam dunia ini. Ya,
Sahabat Quran yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kenapa dia ucapkan perkataan seperti itu? Apa dia menolak qada, ketetapan Allah? Apa dia menolak kabar berita yang Allah berikan melalui Jibril alaihissalam? Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan adalah dia akan mendapatkan ujian. Akan diuji dengan bayi yang baru lahir ini, ya. Nah, dan dia sudah bisa membaca atau memprediksi bahwa, ya, orang-orang pasti tidak akan mempercayai, ya, apa yang dikabarkan oleh Jibril itu kepada dirinya, ya. Nah, pasti. Nah, oke, itulah, ya, ini sesuatu yang manusiawi kalau dia ingin, ya. Bukan berarti ini tanda kata-kata orang yang putus asa dari rahmat Allah, bukan. Tapi ini adalah suatu kekalutan, keresahan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran. Ya, kan ada istilahnya, lebih baik aku mati berkalang tanah daripada aku mati dalam keadaan hina terjajah. Nah, kira-kira begitu. Bukan berarti orang itu pengen bunuh diri. Ya, beda ya. Jadi ada ungkapan itu menunjukkan kehormatan, harga diri, ya, dignity. Nah, apa? Fanadaha min tahtiha. Nah, ketika dia menghadapi situasi yang sedang hamil besar itu dan akan, ya, melahirkan, proses wiladah, lalu ada suara yang datang. Ya, suara. Fanadaha min tahti alla tahzani. Jangan kau bersedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ya, dari arah bawah datanglah suara itu, ya. Atau ada yang mengatakan itu bukan suara Jibril tapi suara dari bayi putranya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, ya. Allah tahzani, ya, jangan kamu bersedih wahai ibunda Maryam, ya. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, di bawahmu Allah telah menjadikan Sariyah, ya, ada sungai kecil, ada tempat aliran air, ya, jadwalil ma, wa huzzi ilaika, yaitu untuk menampung, ya, pecah ketuban air itu. Jadi Allah berikan begitu fasilitas kemudahan, ya, dibersihkan semua bekas pecah ketuban itu. Terjadilah proses persalinan yang luar biasa, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu Allah jadikan apa? Di bawah, ya, sisi Maryam itu Allah jadikan apa? Sungai mengalir, sungai kecil. Ada aliran airnya yang membersihkan istilahnya itu menjadi tempat untuk apa? Membersihkan jabang bayi yang baru lahir ini. Ya, jadi nggak ada dokter, nggak ada perawat, nggak ada bidan, ya, nggak ada asisten. Yaitu Maryam itu bisa membersihkan putranya yang baru lahirkan dengan mudah sekali, ya, proses kelahirannya itu. Ya, wa huzzi ilaiki. Nah, setelah melahirkan apa? Beliau ini lemas, ya kan? Namanya orang baru melahirkan, ya, butuh nutrisi, butuh makanan, butuh vitamin, butuh energi, butuh apa segala macam untuk memulihkan kondisi setelah melahirkan. Apalagi pada saat nifas, kan? Nah, itu keluar darah banyak. Ya, apa yang terjadi? Ada perintah dari Allah. Huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Coba bayangkan, wanita lemah, tidak berdaya, baru melahirkan, sedang nifas, ya, keluar darah banyak, tapi disuruh apa? Menggetarkan atau menggoyang-goyangkan batang kurma. Huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Tusaqit alaiki rutaban janiyani. Saya, ya, akan jatuhlah, ya, rutab. Ya, itu rutab itu buah kurma yang masih mengkal. Dia sudah masak, ya, tapi tidak masaknya itu tidak tua, ya. Dia baru awal masak, ya. Sudah rasanya manis, tapi dia masih mengkal. Nah, ini namanya rutab. Dan ini memiliki sumber energi yang besar, serat-serat. Ya, di dalam rutab itu sangat bagus sekali untuk apa? Untuk kesehatan, ya. Untuk memulihkan daya tubuh, ya. Ini serat rutab yang ada di kurma muda yang sudah matang. Tapi dia masih nempel di itu. Maka perlu apa? Perlu digoyang-goyang ini. Coba bayangkan. Artinya apa?
manusia itu disuruh berusaha. Bukan hanya tawakal, tapi disuruh berusaha. Minimal berusaha menggoyangkan Allah yang memberikan hasil. Ya, yang membuat rutop itu jatuh dari dahan korma itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus ada usahanya, ya. Usaha paling minimal adalah menggoyangkan batang pohon korma itu, rutaban janiyah. Subhanallah. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Makanlah, minumlah, ya. Dan tibi nafsan bi ru'yatil walad. An-nabi, ya, qarri 'aina, ya. Sejukkan matamu. Ya, engkau melihat seorang anak bayi yang baru lahir itu. Subhanallah. Jadi penyejuk mata. Makanya kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ainin waj'alna lil muttaqin qurrata ain, penyejuk mata. Nah, itu kalau perintahnya qarri aina, ya. Sejukkan matamu, ya, dengan apa? Dengan melihat bayi yang ganteng, ya, bayi yang karunia dari Allah, ya, bayi yang sudah dinyatakan oleh Allah dia akan menjadi nabi, ya, melanjutkan risalah dakwahmu itu. Subhanallah, ya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibi nafsan, ya, bi ru'yatil waladin nabi, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Nah, kalau ada kamu akan berjumpa dengan orang-orang, ya, dengan manusia, bertanya tentang putramu itu, ini anak siapa ini? Ya, bilang saja ini anak saya, tapi aku tidak akan berkata-kata. Faquli, ucapkanlah, inni nadhartu lirrahmani shawma. Aku bernazar, ya, aku puasa, tidak berbicara kepada seorang manusia pun. Ya, ini namanya puasa bicara. Puasa bicara boleh, ya. Ini sebagaimana puasa bicara itu dulu diamalkan ketika Bunda Maryam ini baru melahirkan putranya Al-Masih, ya. Untuk apa? Menenangkan, untuk meredam fitnah, ya, mengembalikan dia bertawakal kepada Allah, biar Allah yang mengatur, biar Allah yang memberikan hujjah atas kelahiran anak bayi ini. Ya, Maryam hanya disuruh tutup mulut, puasa, jangan bicara kepada seorang pun. Nah, ini cara Allah mendidik kita. Kalau menghadapi fitnah, tutup mulut Anda, jangan berbicara, tunggu situasi tenang, ya. Allah akan berikan jawaban atas fitnah-fitnah yang kita hadapi. Seolah-olah Allah mengatakan begitu, ya, kepada kita. Dan kepada Bunda Maryam, faquli inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallimal yauma insiya. Lalu kemudian apa? Barulah setelah itu fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Beliau mau tidak mau, ya, karena ini adalah amanah dari Allah, ya, maka Bunda Maryam ini datang kepada kaumnya membawa bayi yang baru dilahirkannya itu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fari'a. Itu orang-orang yang berhati busuk, ya, berpikiran jahat, ya, langsung menuduh Maryam itu telah melakukan satu perbuatan tindakan asusila. Ya, ini kau diam-diam, sok suci wanita jalang, ya, musang berbulu domba lah, apalah istilah, macam-macam keluar, sumpah serapah, caci maki. Ya, kamu ini pura-pura jadi perempuan sok suci baik-baik, tapi isimu kotor, katanya. Ya, engkau tidak lain adalah seorang perempuan jalang, perempuan pezina. Nauzubillah, tsumma naudzubillah min zalik. Tapi dihadapi semua oleh Ibunda Maryam dengan diam. Dia puasa berbicara. Ya, laqad ji'ti syai'an fari'a. Padahal, ya, ini tuduhannya luar biasa. Engkau telah melakukan perbuatan perbuatan tercela yang sangat besar. Maka kemudian mereka mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asawi wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara Harun. Ya, ini untuk siapa? Maryam. Ya, bukannya Harunnya Nabi Musa, saudara Nabi Musa, bukan. Ya, yang dulu tidak, tapi ada Harun yang menjadi saudaranya Maryam ini. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asawi.
Ya, bapakmu itu bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan wanita jahat, wanita jalang, bukan. Bukan wanita berzina. Tapi kenapa kamu itu bisa melahirkan? Ya, kamu itu bisa berzina, kamu itu bisa melahirkan anak haram, kira-kira begitu. Ya, padahal orang tuamu, kamu itu keturunan orang-orang baik-baik. Apa yang terjadi? Maka abuki merasa, makanat ummuki baghiyah. Baru setelah ada tekanan, bulian, caci maki, sumpah serapah, ya, atas perintah Allah, maka Maryam ini menunjuk kepada putranya. Fa'asyarat ilaih. Dia belum bicara, dia masih puasa bicara nih. Dia hanya memberikan isyarat. Fa'asyarat ilaih. Biarkan Allah yang berbicara, menegakkan hujjah kepada kalian semua, tapi melalui siapa? Melalui anak yang baru dilahirkan ini. Fa'asyarat ilaihi. Biarkan anak ini yang akan memberikan jawaban. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Orang tambah terkejut. Ya. Perempuan ini, Maryam ini menunjuk putranya untuk menjadi juru bicara. Terus orang-orang semua ya malah makin menjadi-jadi. Kaifan, malah menertawakan, malah makin menjadi bulian caciannya. Bagaimana kita berbicara kepada seorang kepada anak yang masih di ayunan? Kaifan nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Dia masih dalam buayan ibunya, masih bayi. Bagaimana kami mengajak dia berbicara? Dengan bahasa apa? Paling bahasa anak kecil itu, anak bayi itu kan bacanya apa? Nangis, gitu. Ya, tapi mana mungkin dia bisa berbicara dengan bahasa yang kami kenal, yang bahasa orang dewasa. Subhanallah. Ini menunjukkan kebodohan mereka. Lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi Isa putra Maryam ini, dia dengan izin Allah dapat berkata sesuai dengan bahasa yang dikenal dan diketahui oleh mereka. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubaraka aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, ini menarik, ini rangkaian ayat ini ya. Ini akan saya jelaskan nih, poin. Perhatikan baik-baik teman-teman. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana poinnya? Nah, disinilah jawaban seorang juru bicara Allah. Dialah Al-Masih Isa putra Maryam. Dia berbicara, menegakkan hujjah dengan bahasa yang diketahui oleh kaumnya. Sungguh aku adalah hamba Allah. Dia telah memberikan aku Alkitab, wahyu. Wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia Allah menjadikan aku sebagai anak orang yang diberkahi, mubarakan ainama kuntu, dimanapun aku berpijak, ya, aku mendapatkan keberkahan, kebaikan yang berlimpah. Ya, ainama wajadtu dzata barakatin wa manafi'a fid din. Subhanallah. Ya, dimanapun dia berada selalu akan mendapatkan kebaikan, keberlimpahan yang banyak, luar biasa. Ya. Nah, wa usani bis shalah. Allah telah memberikan aku perintah untuk beribadah. Ya, dengan salat, wa zakah, dengan zakat, ibadah sedekah, ibadah harta, ya, madum tuhaya, selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan aku diperintahkan untuk apa? Untuk berbakti kepada ibundaku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong, ya, orang yang sombong, orang yang sengsara, ya. Karena apa? Karena kesombongan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat Quran dirahmati Allah, ini ucapan Nabi Isa. Jadi ini rangkaiannya. Jadi ngerti nggak kenapa dia mengucapkan, Nabi Isa ini mengucapkan ini? Karena ada hinaan, celaan, cercaan untuk menepis, ya, menepis subhat. Lalu kemudian
bayi Isa ini mengatakan apa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'ats. Bayangkan. Ayat 33 surat Maryam yang sering dijadikan dalih oleh orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Ya, dibilang ini loh, dalam Quran sudah ada. Nabi Isa sendiri yang mengucapkan selamat Natal. Ya, pada selamat Natal, selamat kelahiran itu bukan dalam konteks selamat Natal seperti orang-orang Nasrani yang menjadikan hari itu adalah hari kelahiran anak Tuhan, hari kelahiran Yesus, Tuhan Yesus dan sebagainya. Bukan, auzubillah min zalik. Ya, hari itu minta apa? Dia mengucapkan selamat itu bukan dia mengucapkan selamat atas dirinya. Salah, Bos. Baca dong kitab tafsirnya, banyak kok. Bisa baca banyak kitab tafsir. Dia berdoa kepada Allah, meminta keselamatan. Dia minta keselamatan kepada Allah, bukan dia mengucapkan selamat atas dirinya. Loh, beda dong. Dua konteks yang berbeda jauh. Wassalamu alayya. Ya, aku mohon keselamatan atas diriku yauma wulidtu. Ya, semoga Allah berikan keselamatan, semoga Allah berikan kesejahteraan atasku pada hari ketika aku dilahirkan. Karena banyak yang membuli, banyak yang menghina, banyak yang mencaci ibuku. Aku ini adalah anak haram, ibuku adalah pezina. Coba bayangkan. Itu orang Yahudi. Kalau yang Nasrani apa ceritanya? Ini sudah hebat, luar biasa. Ini anak Tuhan ini. Ya, Tuhan menitis ke dalam diri Maryam. Ya, lalu lahirlah anak Tuhan ini. Nah, gitu kan. Nah, itu juga hinaan, celaan. Mengangkat Isa itu sebagai Tuhan. Ya, yang dititipkan dalam diri Maryam, lalu lahirlah anak Tuhan ini yang namanya Isa putra Maryam. Nah, ini Allah Nabi Isa itu memohon keselamatan dari fitnah-fitnah itu ketika dia dilahirkan. Ya. Wa yauma amut, dan hari ketika aku mati nanti. Sebab ketika hari kematiannya, ketika akan disalib itu orang Yahudi mengatakan, kami yang telah membunuh Masih Isa putra Maryam itu. Ya. Kemudian orang Kristen mengatakan tidak, itu mereka menjadikan itu sebagai alasan mengangkat dia sebagai penebus dosa. Nah, Al-Quran menolak pandangan Yahudi dan Nasrani ini, mengatakan nanti inni mutawaffika ilayya, ya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ya, aku mewafatkan engkau, aku angkat engkau ke langit, rafi'uka ilayya wa mutahhiruka, dan aku sucikan, bersihkan engkau dari noda-noda, dari noda-noda orang-orang kafir. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma ub'atsu hayya. Ya, ketika aku nanti dibangkitkan di akhirat. Ya, ada 3 kondisi. Di dunia ketika dikubur dalam keadaan mati, di akhirat aku nanti akan dibangkitkan, itu memohon keselamatan. Bagaimana tafsir Ibnu Katsir menyatakan isbatun min Isa li'ubudiyyatihi lillah azza wa jalla. Doa ini memohon keselamatan dari Allah pada hari aku dilahirkan, aku mati dan aku dibangkitkan. Itu kata Nabi, itu kata Imam Ibnu Katsir, itu adalah peneguhan, penguatan dari Nabi Isa li'ubudiyyatihi lillah, bahwa dia adalah menghamba murni hanya kepada Allah. Wa annahu makhluqun min khalqillah. Dia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah di antara makhluk-makhluk Allah yang banyak itu. Yahya wa yamut. Dia hidup, dia mati, dia akan dibangkitkan. Wa yub'atsu kasairil khalaiq, sebagaimana makhluk-makhluk lainnya. Coba, dia memposisikan diri sebagai makhluk nih. Dia bisa hidup, dia bisa mati, dia bisa dibangkitkan, semua atas dasar izin Allah. Ini kan ciri orang bertauhid. Bagaimana kita mengubah makna doa orang bertauhid memohon keselamatan pada saat dia hidup, dilahirkan, dia mati, dan dibangkitkan, kok bisa dijadikan landasan ucapan selamat Natal dalam pengertian itu hari kelahiran anak Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Lakin lahus salama fi hadhil ahwal. Ya, sama seperti makhluk lainnya.
Hari ketika dia lahir, ketika dia mati, dia dibangkitkan. Tapi Allah memberikan keselamatan khusus kepada Nabi Isa di 3 kondisi ini, fi hadil ahwal, di mana 3 kondisi itu asyaqqu ma yakunu 'alal ibad. Paling sulit situasi yang dihadapi oleh manusia ini adalah situasi dalam ketiga fase itu. Ketika dia lahir, datang godaan setan. Ketika mati, ya, setan akan menggoda lagi, dia menjadi su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ya, ketika nanti dibangkitkan juga nanti dia akan menjadi ujian, ya, fitnah. Ya, apakah kitabnya, catatan amalnya itu baik atau tidak? Subhanallah. Nah, itu ya. Jadi teman-teman rahmati Allah, saya ingin tambahkan lagi di sini. Jadi redaksi wassalamu itu dalam doa tadi, ayat 33 itu diucapkan beliau ketika Ibunda Maryam dipojokkan dan dituduh para pemuka Yahudi bahwa Isa yang baru dilahirkanlah hasil zina. Lalu Maryam menunjuk Isa merupakan dari Allah, menepis tuduhan murahan itu. Ya. Nah, sahabat dirahmati Allah, nah, redaksi seperti itu bagaimana? Kata para ulama seperti Imam Ibnu Atiyah dan Imam Al-Alusi mengatakan, itu redaksi seperti ini, salam diungkapkan pada saat dan situasi seorang hamba Allah dalam kondisi sangat lemah, tidak kuasa atas makar, dan sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan Allah. Dia minta wassalamu alayya. Ya, kenapa? Baik Nabi Isa maupun Yahya menggunakan redaksi wassalamu Nabi Isa. Kalau Nabi Yahya wassalamun alaihi, ya. Karena dua-duanya itu sama-sama dikejar, sama-sama ditindas Bani Israel. Ya. Ya. Belum lagi peristiwa kelahiran Nabi Isa itu mengundang kecurigaan luar biasa, sehingga keduanya itu menggunakan redaksi assalam. Ya. Yang kedua, ya, redaksi wassalam itu tidak bisa diartikan secara harfiah sebagai ucapan selamat. Bahwa ucapan selamat Natal sudah dicontohkan sendiri oleh Nabi Isa, ya. Dengan asumsi ketika mengucapkannya, kita berkeyakinan bahwa beliau adalah seorang nabi dan hamba Allah. Ya, ini juga keliru. Sebab kita mengucapkan ini untuk Nabi Isa atau untuk orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Ya, kan rancu ini. Kalau kita mau mengatakan, selamat pada hari kelahiranmu, wahai Nabi Isa, khusus untuk Nabi Isa. Ya. Kita bisa terima. Selamat atas kelahiranmu, wahai Nabi Allah, wahai Rasul Allah, Isa putra Maryam. Ya, kita ucapkan khusus untuk Nabi Isa, sebagaimana kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak kita ucapkan khusus pada tanggal 25 Desember misalnya. Kalau kita ucapkan itu pada tanggal 25 Desember, ya, ini adalah termasuk kategori laghun. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Itu orang yang melakukan hal-hal yang sia-sia. Loh, ngapain kita mengucapkan selamat hari kelahiran pada hari yang di situ bukan hari kelahirannya? Coba bayangkan. 20 Desember kan banyak pakar-pakar yang mengatakan itu bukan hari kelahirannya. Meskipun ada konsep konvensi, ya, kesepakatannya. Itu pun dari sejarah Romawi kuno. Ada dewa ini, dewa matahari, atau kemudian disesuaikan dengan persembahan tradisi pagan bangsa Romawi kuno dan sebagainya. Nah, ini lalu dijadikan. Nah, kan nggak muktadal hal, tidak sesuai konteks. Kalau mau kita mengucapkan selamat kelahiran kepada Nabi Isa saja, bukan kepada orang Nasrani yang menjadikan Isa itu sebagai anak Tuhan dan mereka sembah. Kan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mengatakan, oh, yang kita maksud lain dengan yang dimaksud orang Nasrani itu. Nah, ini namanya dalam bahasa itu namanya badi'ut tarwiyah. Kita mengucapkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan maksud awal. Ya, kita ingin mengecoh orang lain. Nah, persoalan kecoh mengecoh, ya, harus kita bedakan antara urusan muamalah dunia dengan urusan akidah. Ya, kalau urusan muamalah dunia boleh, ya, bisa dimaklumi karena, ya, itu pernah dipraktikkan oleh seorang sahabat Rasulullah, istrinya, anaknya sakit, meninggal, lalu datang suaminya, tanya kondisi, gimana anak kita? Udah sehatan belum? Udah sembuh belum? Kata istrinya,
iya, anak kita telah tenang, hada'at nafsuhu wastaraha. Dia sedang istirahat. Ini kata istrinya. Untuk apa? Untuk menenangkan hati sang suami. Ya, untuk menenangkan hati sang. Padahal anaknya sudah meninggal, tapi dia tidak mau mengabarkan langsung. Dia ingin jaga perasaan suaminya. Ya, dia bilang, istrinya ini bilang, dia dengan ungkapan itu namanya badi'ut tarwiyah atau iham. Ya, dia nafasnya sudah tenang dan dia sedang istirahat. Maksud dia adalah istirahat, dia sudah tenang dari dunia, sudah meninggal dunia. Tapi untuk dipahami oleh suaminya bahwa anak ini masih hidup dan dia sedang istirahat, tidur biasa. Subhanallah. Dan di malam itu sang istri ya betul-betul melayani suaminya. Ya, dalam ini hadis riwayatnya panjang ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu ada dalam Riyadhus Shalihin. Pada malam itu ya, sebelum dia mengabarkan berita kematian anaknya itu yang sakit, malam itu suami istri ini berhubungan badan dan langsung diganti kontan oleh Allah. Anaknya sudah meninggal ya, belum dikuburkan. Malamnya suami istri ini berhubungan, suami istri, dan dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, menggantikan anak yang baru meninggal. Itu untuk apa? Menjaga perasaan suaminya. Itu direkam. Nah, baru keesokan paginya sang suami baru sadar anaknya sudah meninggal. Lalu ucapan istri itu untuk menenangkan. Nah, itu di Rasulullah memuji kedua kesabaran suami istri ini. Subhanallah. Nah, itu dalam muamalah boleh. Tapi kalau kita menggunakan ini dalam konteks ya konteks akidah ya, kita mengecoh, bukan ini yang dimaksudkan lah. Kalau kita mengucapkan ini ya, dengan kita tidak meyakini Nabi Isa itu putra Tuhan, lahir sebagai hari lahir anak Tuhan. Kalau Anda tidak meyakini, untuk apa diucapkan? Itu namanya laghun ya, tidak perlu basa-basi. Tidak perlu basa-basi. Ya, makanya para ulama fatwanya, jumhur ulama, semua 4 mazhab, ya, mereka sepakat untuk mengharamkan kita mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim dalam hari keagamaannya, perayaan hari apalagi ini menyangkut tentang status ketuhanan Nabi Isa alaihi salam yang mereka rayakan kelahirannya pada tanggal itu. Nah, teman-teman, sahabat Quran yang rahmati Allah Ta'ala, al-qaulul haqqu fi Isa. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan ketegasan? Nah, di sini ketegasan dari Al-Quran. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam. Dia adalah perkataan yang benar. Tapi perkataan yang benar saja itu bisa menjadi apa? Bahan perselisihan. Al-ladzi fihi yamtarun. Mereka itu meragu-ragu, membuat keraguan, dan mereka menciptakan keraguan-raguan itu. Yakhtaliqun, mereka tebarkan subhat itu. Padahal itu adalah qaulul haqq. Apa qaulul haqqnya? Di ayat 35 dinyatakan, maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Jadi setelah pernyataan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Subhanallah. Dibantah itu setelahnya. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Jadi ayat sebelumnya itu menerangkan kondisi yang menyebabkan kenapa Isa mengatakan ucapan selamat itu, memohon doa keselamatan kepada Allah. Dan ayat setelahnya 35 mengatakan, menegaskan bahwa ucapan memohon doa keselamatan itu ya tidak ada kaitannya dengan ritual orang Kristen di tanggal hari kelahiran itu. Dan Allah menegaskan, makana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Tidak pantas dan tidak mungkin Allah menjadikan ya untuk dirinya seorang putra. Subhanah, maha suci Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah tidak perlu mengangkat seorang putra, menjadikan manusia sebagai putranya. Ya, dia cukup mengatakan kun fayakun. Jadi Nabi Isa lahir dengan proses yang sangat menakjubkan, tapi juga dibersihkan oleh Allah langsung. Ya, subhat-subhat
seputar kelahiran Nabi Isa ini dibersihkan langsung diisi dengan pesan-pesan tauhid ya dari Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Ya, perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah seperti Nabi Adam. Nabi Adam diciptakannya bukan dari manusia lagi, bukan dari pertemuan sel sperma dengan ovum. Itu dari tanah liatnya itu. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam itu dari tanah liat langsung. Lalu Allah berkata, kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Nah, apa pesan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Isa setelah dia lahir, dia berjuang, dia berdakwah kepada Allah. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Ini yang mesti disampaikan oleh orang Islam, oleh orang bertauhid kepada non-muslim, kepada orang Kristen. Kalau Anda ingin menyampaikan, mengucapkan selamat kepada lahirnya Nabi Isa yang benar, ucapkanlah, sampaikanlah dakwahnya Nabi Isa kepada mereka. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hai orang-orang Kristen, sungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ucapannya Nabi Isa. Fa'buduh, maka sembahlah ia, esakanlah ia dengan benar. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus yang akan mengantarkan kalian menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Nah, ini sumber ya, pangkal daripada keresahan dunia, pangkal dari kerusakan alam dunia ini. Disinilah dibuat fakhtalafal ahzabu min bainihim. Kelompok-kelompok itu bersilang sengketa di antara mereka. Fawailul ladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Ya, setelah begitu jelas, terang benderang, ya, Isa itu adalah hamba Allah, Isa itu adalah Rasul Allah, Isa itu adalah kalimat Allah yang yang ditiupkan kepada Maryam, ya, melalui Jibril alaihissalam. Sementara jumhur ulama, orang-orang Yahudi mengatakan Isa itu adalah anak zina. Ya, kelompok lain mengatakan innama tukallimullah. Ya, sungguhnya itu yang berbicara. Innama takallamallah, sungguhnya yang berbicara itu adalah Allah. Orang lain mengatakan innahu ibnullah, anak Allah. Kelompok lain mengatakan thalithu thalathah, salah satu dari 3 oknum. Qala akharun, ada lagi kelompok minoritas Nasrani yang mengatakan huwa abdullahi wa rasuluh. Nah, ini ada sisa ajaran tauhid yang dibawa oleh golongan yang minoritas sekali, super minoritas di dalam agama Nasrani yang mengatakan dia adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar. Fawailul lilladzina kafaru masyhadi yaumin azim. Maka lalu kemudian Allah memberikan taklimat, ajaran, arahan ya kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu ekstrim dalam pelaksanaan ajaran agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haqq. 1, jangan ekstrim dalam pelaksanaan atau memahami ataupun dalam melaksanakan ajaran agama. Yang kedua, jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali yang benar. Jadi yang dituntut kita itu apa? Tidak boleh ekstrim dan tidak boleh berdusta atas nama Allah. Kita harus terbuka, berterus terang dengan kebenaran. Ya, jadi syarat kita menjadi umat yang baik adalah 1, tidak ghulu dalam pelaksanaan agama. Ini kan ekstrim nih. Yahudi ekstrim menuduh ini zina, ini nggak benar, ini satu penyimpangan, kesesatan dalam agama itu. Nabi Isa dibilang sesat, Nabi Isa dibilang anak zina. Ini kan ekstrim. Satu lagi ekstrim, mengangkat Nabi Isa ini sebagai Tuhan atau bahkan putra Tuhan. Nah, ini ekstrim juga. La taqulu 'ala Allah illal haq. Jangan kamu mengatakan ke atas Allah kecuali yang benar. Yang benar itu apa? Huwa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Itu yang benar. Posisi
Al-Quran, posisi Islam menegakkan hujjah kebenaran tentang status Nabi Isa alaihissalam, inilah yang harus kita pegang teguh sampai hari kiamat. Jangan kita mencela-mencele, jangan kita ingin mencari ridhonya orang kafir, orang munafik, mencari ridhonya ahli kitab, lalu kemudian kita melenceng dari ajaran agama kita, lalu kita menyetujui ucapan-ucapan mereka yang telah menyimpang dari kebenaran. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah. Nah, jadi itu tampaknya itu ajaran ifrat dan tafrid. Ya, ghulu. Orang Yahudi ghulu kepada ekstrim karena Nabi Isa, menuduh ibunya Maryam itu pezina, dia adalah anak zina. Nasrani itu ekstrim, menjadikan dia sebagai Tuhan yang disembah. Maka itulah ifrat dan tafrid ini kufur. Ya, la taghlu fi dinikum wa la taqwa 'ala Allah ilal haq. Ya. Nah, bagaimana? Ya, Nabi Isa itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tatruni kama ataratin nasara Isa wa qulu abdullahi wa rasuluh. Nah ini berlaku bagi siapa saja. Termasuk Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan kamu puji aku berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani memuji, mengangkat setinggi langit Nabi Isa itu. Qulu abdullahi wa rasuluh. Cukup katakan, aku ini Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Itu posisi yang benar. Tidak boleh kita mengangkat lebih daripada itu untuk posisi maqamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taftaru 'ala Allah, jangan kamu berdusta atas nama Allah. Wala taj'alu lahu syarika, jangan kamu jadikan untuk Allah itu sekutu. Aw sahibatan, atau ada istri, wa waladan, ada anak. Maka Allah itu ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah Maha suci dari semua itu. Bagaimana kondisi Nabi Isa? Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Ini An-Nisa ayat 171. Wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusuli wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahidun subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. 171 surat An-Nisa menegaskan Al-Masih putra Isa putra Maryam itu hanyalah utusan Allah, kalimat Allah, kun fayakun, alqaha ila Maryam, yang diberikan oleh Allah kepada Maryam, waruhum minhu, dan ruhnya dari Allah. Sebagaimana kita manusia ini ditiupkan ruh kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu thalatha, jangan kamu mengatakan 3 Tuhan. Intahu khairan lakum, hentikanlah ucapan yang biadab dan zalim itu. Innamallahu ilahun wahid, Allah itu hanya satu. Esa subhanahu ayyakuna lahu walad, Maha suci Allah, Maha suci dia dari memiliki seorang anak. Sebab semua apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Wa kafa billahi wakila. Sahabat Quran rahmati Allah, terus di sini makna ruh itu bagaimana? Ruh, kalimah itu semuanya jelas maknanya, bahwasanya Isa itu diciptakan dengan tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Fanafakhna fiha min ruhina. Al-Anbiya 91. Kemudian wa ayyadnahu biruhil qudus, artinya Nabi Isa itu didukung oleh spirit, oleh ruh. Jadi siapa di situ didukung oleh malaikat Jibril maksudnya. Ayyadnahu biruhil qudus. Yang ketiga maksudnya ruhun minhu, itu dua-duanya. Bahwasanya Nabi Isa itu adalah diciptakan dengan tiupan malaikat, yang disebut ruh, dan disebut ruhul kudus. Kenapa? Karena ruhul kudus itu yang meniupkan tiupan ruh ke dalam diri ibunya Maryam. Katalqihil ladzi yahsulu bainar rajul wa zaujatihi. Wa kana Isa mu'ayyadan bihadzal ruh. Lidzalika ghalabat alaihi ruhaniyah. Makanya cenderung ajaran Nabi Isa itu lebih condong, lebih berat ajaran ruhaniyah. Kenapa? Ruh itu ditiupkan, itu dominan dengan kata-kata ruhun minhu, ruhun minhu, ruhun minhu, ayyadnahu biruhil qudus.
Wa zaharat ayatullah fihi zaman at-tufuliyah wa zaman ar-rujuliyah. Ya. Jadi begitu besar tanda spiritual. Kenapa? Karena yang dihadapi ini orang-orang Yahudi yang aspek spiritualnya kering. Mereka ini sangat materialistik. Maka Allah berikan lebih menonjolkan aspek spiritualnya pada mukjizat Nabi Isa alaihi salam untuk melembutkan hati orang-orang Yahudi. Makanya bisa menyembuhkan penyakit, segala macam penyakit, menghidupkan orang mati, buat orang yang bisu jadi bicara. Itu bukti-bukti material semua yang orang Yahudi bungkam, nggak bisa berkata apa-apa. Itu. Jadi roh itu yang akan mengalahkan materi. Nah, ya, yang mereka tuntut itu semua bukti-bukti materi saja. Yahudi, kalau Nasrani semua bukti-bukti roh. Nah, subhanallah. Itulah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Quran. Ya, Isa itu adalah hamba Allah. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummu siddiqah. Al-Maidah ayat 75. Ya, Isa putra Maryam itu tidak lain adalah hanya seorang rasul. Sebelumnya sudah banyak rasul-rasul itu. Ibunya adalah orang yang benar, seorang wanita yang jujur. Kana yakulani ta'am, mereka berdua makan. Ya, makan makanan seperti kita. Ya, makan buah, makan kurma, makan apel, makan anggur, ya, makan nasi, makan lauk dan sebagainya. Ya, mereka manusia. Ya, subhanallah. Nah, kemudian Allah menegaskan di dalam Al-Quran ini, la yastankifal masih ayyakuna abdalillah. Ya, dalam surat An-Nisa 172. Nabi Isa itu tidak pernah sombong, menyombongkan dirinya, ya, tegas mengatakan aku ini adalah hamba Allah. Kemudian Al-Quran menegaskan kekufuran orang Nasrani karena telah bertindak melampaui batas hulu tentang Nabi Isa. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Maka Allah menegaskan dalam surah Al-Maidah 72, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Dua kali. Di itu 72 ayat 73 mengatakan apa? Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah adalah satu di antara tiga oknum. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Nggak boleh. Itu kafir. Ya. Meskipun mengakui adanya Tuhan, tapi dia kafir karena mengingkari konsep ketuhanan yang benar. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Walal al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Dia menyimpang dari kebenaran itu. Innamal masih wa Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa aminu billah. Itulah yang benar. Kalau menyimpang dari itu kafir. Ya. Ya. Mal masihu inhu mal masihu illa rasul. Kalau menyimpang dari itu kafir. La yastangifal masih ayyakuna abdalillah wal malaikatul muqarrabun. Menyimpang dari itu kafir. Nah, kalau kita orang Islam tidak mengkafirkan kelompok orang-orang yang tegas dalam Al-Quran dinyatakan kafir oleh Allah, ini hukumannya berat. Bisa jadi kita yang kafir. Ya, jadi tidak mengkafirkan yang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah. Nah, berarti kita ikut membenarkan keyakinan mereka. Nah, kalau kita mengatakan ya Allah mengkafirkan, ya kita juga mengkafirkan. Kita ikut Allah, bukan ikut siapa-siapa. Mengkafirkan Yahudi, mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan musyrikin, ya, mengkafirkan mereka itu bukan orang yang beriman pada Allah dengan iman yang benar, tauhid yang benar, itu adalah kita mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sahabat kalian dirahmati Allah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhana. Ini Allah menafikan, ya, menafikan dengan perkataan apa? Nanti di hari kiamat, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan yang kalian sembah selain Allah? Qala subhanak. Tegas Nabi Isa mengatakan, subhanak, Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin kami mengatakan itu. Nabi Isa menafikan itu.
Ya, dan Nabi Isa perintahkan kepada Bani Israel untuk apa? Menyembah Allah semata-mata, mengesahkan Allah saja. Ini ayat Al-Maidah 72 ya. Wa qala al-Masihu ya Bani Israil i'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Berkatalah Al-Masih putra Maryam, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Siapa yang menyekutukan Allah dengan satu apapun, maka Allah haramkan untuknya masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya itu apa? Neraka. Wa ma lizalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang berbuat zalim. Kezaliman terbesar adalah syirik kepada Allah. Kezaliman yang besar adalah menyatakan Allah punya sekutu, Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan, itu kezaliman. Dan orang berbuat syirik, Allah haramkan dirinya untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah pasti neraka. Jadi kita memegang ayat ini, ya, kita mengkafirkan, ya, dan menghukumi mereka itu, ya, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah berdasarkan nas ayat ini. Dan ini Allah yang mengatakan langsung, kita mengimani apa yang difirmankan oleh Allah kepada kita. Jadi bukan kita ingin mengkapling-kapling surga, kawan. Kalau ada orang yang menolak anggapan eksklusif umat Islam berdasarkan Al-Quran, ya, mengkafirkan ahli kitab Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, lalu ulama mengatakan mereka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, mereka kekal dalam neraka. Jangan kalian bully, kalian hina, kalian lecehkan ulama itu. Itu adalah firman Allah yang disampaikan. Kita bukan mengkapling-kapling surga ini hanya milik kita sendiri. Allah yang menyampaikan itu, menetapkan harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Kita tunduk patuh kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya. Kita nggak ingin mengkapling-kapling surga. Allah memberikan surga itu kepada yang Dia kehendaki, kepada orang-orang hamba-hambanya yang benar-benar tulus beribadah, mengesahkan Allah. Kalau Allah hendak mengeluarkan cakupan surga itu buat mereka yang kafir terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya kita ikuti, tunduk kepada ketetapan Allah. Kita bukan merekayasa surga ini hanya untuk orang Islam saja, untuk orang beriman saja, untuk orang bertauhid. Kalau Allah ingin keluarkan orang musyrik, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani dari surga, itu hak prerogatifnya Allah. Dan kita harus beriman, harus membenarkan firman Allah Ta'ala itu. Nah, inilah sikap beragama yang benar, akidah yang benar. Jangan akidah abu-abu, akidah mencela-mencele. Mengatakan kita benar, akidah kita tauhid kita benar, mengatakan akidah lain yang syirik, yang kafir, benar juga. Nah, itu abu-abu, itu nggak benar namanya. Ya, bukan berarti kita mengatakan surga itu hanya khusus untuk orang-orang beriman, Allah berikan. Ya, bukan berarti kita lalu di dunia, ya, memberangus mereka yang tidak berakidah sama dengan kita, tidak beriman seperti halnya akidah-akidah yang ada dalam Al-Quran. Kita tidak bisa menghukum mereka, menghukum, bukan menghukum, memvonis mereka, membasmi, memberantas mereka. Enggak. Ya. Kita hanya bisa menghukumi di akhirat mereka itu tidak dari Allah, seperti Allah firmankan di dalam Al-Quran, tegas dalam banyak ayat ini. Ya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas. Itu tambah lagi dialog Allah dengan Nabi Isa di surat Al-Maidah, itu di halaman terakhir ayat 116 117. Itu jelas sekali, baca deh, luar biasa. Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahin min dun qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani antar raqib kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya, tegas dialog Allah, rinci, detail, dan jelas terang benderang mana tauhid, mana syirik. Ya, Nabi Isa membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan
orang-orang Nasrani, ya. Subhanallah. Nah, apa saja yang Allah berikan nikmat kepada Nabi Isa dan mujizatnya banyak. Ini disebutkan dalam ayat Al-Maidah 110 111. Tentu ayat lain ada Al-Imran, ada An-Nisa ada. Tapi ini diringkas di sini ada ayat tukabiruhil qudus tukallimun nas fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurat wal injil wa takhluqu minat tini kahayatit tayr. Dikuatkan dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril, bisa bicara pada ketika masih bayi. Kemudian bisa membuat dari tanah, ya, bentuk burung, kemudian ditiupkan sehingga itu menjadi burung yang terbang dengan izin Allah. Bisa menyembuhkan orang yang bisu, orang yang kusta, orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Subhanallah. Nah, itu diantara kemujizatan yang Allah berikan untuk Nabi Isa alaihi salam. Apa pesannya? Wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Pesan tauhid kepada hawari, kepada murid-muridnya Nabi Isa. Berimanlah kepadaku, kata Allah. Esakan aku, Allah. Wa bi rasuli, dan ya, berimanlah kamu kepada rasulku, utusanku. Qalu amanna wasyhad bi annana muslimun. Mereka berkata, kami beriman dan saksikanlah kami adalah orang-orang yang muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, ya, Allah memberikan kabar gembira bahwasanya Nabi Isa itu akan memberikan estafet dakwahnya itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idz qala Isa bin Maryam, ini Isa yang berkata, dicatat oleh Allah dalam Al-Quran, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kamu, kalian semua, musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan kitab Taurat yang ada sebelum aku, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Muhammad, aku memberikan kabar gembira akan lahir, akan datang setelahku Rasul yang namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Itu. Ya, ini dalam surat As-Saff ayat 6. Nah, ini dikuatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Inna li asma'ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi. Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah Ahmad namanya di dalam Al-Quran disebutkan. Ya, bagaimana nama yang lain? Ya, ada juga. Wa ma Muhammadun illa rasul. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, dan seterusnya. Ya. Jadi nama Nabi itu dalam Al-Quran ada dua disebut, Muhammad dan Ahmad. Nah, akhir daripada perjalanan cerita Al-Quran adalah klaim orang-orang Yahudi mereka telah berhasil membunuh dan menyalib Isa putra Maryam. Ini dalam surat An-Nisa 155 sampai 159. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrim bi ayatillah wa qatlimul anbiya wa bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allah wa bi kufrim wa qawlihim ala Maryam wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Ini ayat 157. Mereka mengklaim kami telah membunuh Isa putra Maryam utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya. Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Ya, subhanallah. Dan mereka tidak menyalibnya. Yang disalib itu siapa? Walakin syubbiha lahum, orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah mirip seperti Nabi Isa alaihissalam. Ini. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin minhu ma lahum bi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qatalahu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Ya. Sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebutkan sini, wa ma qatalu ma salabu. Ya, jadi inilah kaidah, ya, Al-Quran yang menetapkan tentang akhir daripada perjalanan Nabi Isa alaihissalam, diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, dan dia hidup dengan tata cara kehidupan yang Allah sendiri tahu, yang maha tahu. Bagaimana caranya Nabi Isa hidup? Allah yang tahu. Bukan urusan kita, itu perkara gaib. Sebagaimana semua nabi, kata Rasulullah SAW, semua nabi di alam kuburnya itu hidup, dia menyembah, sujud, sholat tiap hari. Caranya bagaimana Allah yang tahu. Kita hanya beriman saja. Ya, Nabi Isa juga begitu, diangkat ke langit. Hidup dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti
akan kembali ke dunia, turun lagi di akhir zaman. Ini yang disebutkan di dalam beberapa dalil ya, dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang ya, tentang apa namanya ya, Isa itu, ini menurut tafsir Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Nabi Isa itu hidup di langit kedua. Ya, sesuai dengan hadis yang ada dalam hadis Mi'raj, itu kan di lapis langit kedua ketemu dengan Nabi Isa. Nah, katanya disitulah dia hidupnya, mukim. Sampai beliau mukim di langit kedua itu, sampai nanti Allah turunkan Isa itu ke dunia dan membunuh Dajjal. Ya, ini dalam tafsir Al-Muharrarul Wajiz. Ya. Kemudian ulama lain berpendapat juga macam-macam ya, banyaklah ya, kita tidak bisa menyebutkan semuanya di sini ya. Apakah beliau itu mati secara normal, ada kuburannya atau tidak? Makna mutawafika itu ada perselisihan di kalangan ulama. Mutawafika, wafat, kita cenderung untuk mengatakan wafat ya, Allah wafatkan, Allah akhiri kehidupan Nabi Isa di dunia dan memulai kehidupannya di langit dengan cara yang dikehendaki dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu. Itu mutawaffika. Ada pendapat yang kedua mengatakan mutawaffika wafat dalam keadaan normal, dicabut ruhnya, mati, ada kuburannya katanya. Seperti katanya ada riwayat di mana, di India atau di mana gitu ya. Tapi rasanya ini kurang pas dengan ya, wallahu alam bishawab ya. Itu kurang pas dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dari Rasulullah bahwasanya dari langit itu nanti kemudian Isa akan diturunkan oleh Allah kembali ke bumi. Baru nanti kematiannya itu yang menjelang kiamat itu dia akan mati. Ya, dia akan mati sungguhan, betulan. Dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diturunkan ke dunia ini. Ya. Nah, nuzulu Isa ilal ard. Firman Allah Ta'ala, surat Ali Imran An-Nisa 158, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Artinya apa? Tidak ada seorang pun Yahudi dan Nasrani kecuali dia pasti akan beriman qabla mautihi bi Isa, sebelum matinya dengan beriman kepada siapa? Nabi Isa. Bahwasanya dia adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Artinya bagaimana? Jika dia sudah bertemu langsung, bertatap muka, melihat langsung dengan matanya sendiri, qabla an tuzhaqa ruhuhu hina la yanfa'u imanu, ya, yaitu apa? Qabla mautih. Wa im minhum ahadun illa la yu'minanna bi Isa qabla mauti Isa. Sebelum mati Isa secara normal nanti setelah turun ke dunia, semua ya orang-orang ahlu kitab itu nanti baru mereka percaya, akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Nah, itu nanti ahli kitab yang ada pada zaman, pada waktu turunnya Nabi Isa ke bumi nanti. Setelah terbuka, tersingkap semua kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi selama berabad-abad oleh ahli kitab Yahudi Nasrani. Mereka kebingungan, mereka tersesat. Akhirnya nanti semua akan dibuka, disingkapkan kebenaran ajaran Nabi Isa AS. Itu bagaimana dengan turunnya ya Nabi Isa dari langit ke bumi itu di akhir zaman. Fala yabqa ahadu min ahlil kitab illa yu'minu bihi hatta takuna al-millatu wahidah. Sehingga apa? Tidak ada lagi seorang pun dari ahli kitab kecuali dia beriman kepada Nabi Isa, sehingga agama itu semuanya murni, semuanya menjadi satu, yaitu al-Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanihi dajjal, dan Allah menghancurkan ketika Nabi Isa hidup di dunia itu, Allah menghancurkan Dajjal. Nah, hadis riwayat Bukhari menyatakan ya nomor 2222. Imam Ahmad nomor hadisnya 7269. Imam Muslim nomor hadisnya 389 menyatakan walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah bersabda, demi nyawaku yang ada di genggaman Allah, la yusikanna ayyan zila fikum ibnu Maryam hakaman adlan. Sebentar lagi hampir saja turun kepada kalian Isa putra Maryam, dia akan menjadi hakim yang adil. Fayaksirus salib,
dia akan menghancurkan salib, mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dan akan membunuh babi. Wa yada'ul jizyah, dan dia akan menghapus, meletakkan atau menghapus aturan jizyah kepada orang-orang kafir, kepada ahlu dhimmah, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena semuanya jadi muslim. Ya, semuanya beriman kepada kebenaran agama Islam, kepada tauhid, beriman kepada Nabi Isa di akhir zaman. Akhirnya apa? Menghapuskan jizyah. Baru hapus itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian pesan-pesan tauhid dari kisah Nabi Isa alaihi salam dan Ibunda Maryam. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tazkirah buat kita semua di hari-hari yang penuh fitnah seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.